Ketika pemilihan umum demokratis pertama kali diperkenalkan di banyak negara yang baru merdeka, antusiasme masyarakat sangat besar. Orang-orang dipenuhi harapan bahwa masa depan akan menjadi lebih baik. Namun ketika pemerintahan yang otoriter terus muncul kembali meskipun memakai nama demokrasi, dan ketika korupsi tetap berlangsung meskipun para pemimpin silih bergantinya, harapan itu perlahan mundur. Masyarakat pun menjadi sinis terhadap politik. Akibatnya, bahkan ketika seorang tokoh yang pernah menjadi simbol perjuangan demokrasi dan mengalami banyak penindasan akhirnya terpilih sebagai pemimpin, sebagian orang menerimanya tanpa semangat apapun. Keyakinan bahwa tidak ada yang benar-benar berubah telah berakar begitu kuat sehingga sulit untuk membangkitkan kembali harapan yang pernah ada. Demikian pula berita tentang kebangkitan Yesus akhirnya sampai juga kepada para imam kepala. Untuk menutupi peristiwa itu, mereka menyuap para prajurit yang menjaga kubur agar mengatakan bahwa para murid telah datang pada malam hari dan mencuri tubuh Yesus ketika mereka sedang tidur. Namun kabar tentang kebangkitan Yesus telah menyebar di antara orang-orang. Pada hari yang sama, dua orang murid, salah satunya bernama Kleopas, sedang berjalan menuju Emmaus. Sepanjang perjalanan, mereka berbicara tentang semua yang telah terjadi. Penderitaan Yesus, kematiannya di kayu salib, dan kabar bahwa ia telah bangkit. Tetapi ketika Yesus sendiri berjalan bersama mereka, mereka tidak mengenalinya. Yesus kemudian menjelaskan kepada mereka melalui kitab suci bahwa Mesias memang harus menderita sebelum masuk ke dalam kemuliaannya. Namun mereka masih belum menyadari siapa yang sedang berjalan bersama mereka. Barulah ketika mereka duduk makan bersama dan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-memecahnya, mata mereka terbuka dan mereka mengenali Dia. Pada saat itu Yesus lenyap dari hadapan mereka. Mereka pun berkata satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Mengenalinya, para prajurit yang menjaga kubur sebenarnya adalah orang-orang pertama yang menyaksikan tanda-tanda kebangkitan. Namun karena menerima uang daripada imam kepala dan para tua-tua, mereka justru menyebarkan cerita palsu bahwa para murid telah mencuri tubuh Yesus. Hal ini mengingatkan kita bahwa menjadi saksi pertama suatu peristiwa tidak otomatis membuat seseorang menjadi saksi yang benar. Ada orang yang dengan sengaja menutupi kebenaran demi kepentingan mereka sendiri. Bahkan para murid sendiri pada awalnya tidak segera bersukacita ketika mendengar kabar kebangkitan. Hati mereka telah diliputi kekecewaan dan kebingungan sehingga mereka bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya telah berubah? Namun Yesus dengan sabar menuntun mereka memahami makna semua peristiwa itu melalui firman para nabi. Ketika mereka mengerti bahwa penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus adalah penggenapan rencana keselamatan Allah, hati mereka kembali berkobar. Demikian pula bagi kita hari ini, pengharapan dan semangat iman tidak dipulihkan oleh kabar sensasional, tetapi
oleh firman Tuhan yang menjelaskan karya keselamatannya. Kiranya melalui firman itu, hal kita pun kembali menyala dengan kisah dan dengan kasih dan semangat bagi Injil.